Mengapa keterampilan coaching itu sangat diperlukan? Karena murid kita adalah sosok merdeka, sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya, serta meningkatkan potensinya sendiri. Mereka hanya memerlukan dorongan dan arahan dari Anda sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan potensi mereka. Tentunya, ini bukan hal yang mudah sebagai guru dan sebagai pemimpin pembelajaran. Terkadang kita tergoda untuk berupaya membantu permasalahan murid secara langsung dengan memberikan solusi dan nasihat. Dengan keterampilan coaching yang kita miliki, harapannya anak didik kita menjadi lebih terarah dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi mereka. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang perlu kita pahami mengenai proses pelaksanaan coaching ini. Keterampilan yang pertama yang kita perlukan adalah keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan yang baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, kita harus memiliki keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Pada kesempatan ini, kami sesama CGP atau calon guru penggerak akan berbagi kasus dan berbagi peran untuk melakukan praktek coaching terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi siswa, baik juga rekan sejawat. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba membagi 3 kasus dan kami akan berperan sebagai coach atau berperan sebagai coachee atau sebagai murid dan juga berperan sebagai pengawat. Kasus yang pertama, seorang murid tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti dia tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain, dia hanya memilih bekerja untuk sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu memang selalu bagus. Namun pada saat ini, Anda sebagai guru, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Demikian dialog yang dibuat oleh guru sebagai coaching dan siswa sebagai coachee. Oke. Hai, selamat siang Yanti. Selamat siang Miss Penny. Yanti sehat kan, Nak? Oh iya, Miss Penny ingin ngobrol nih sebentar sama Yanti. Yanti lagi sibuk nggak? Oh enggak Bu, silakan. Ada apa ya? Ya, soalnya nih Miss Penny ingin ngobrol aja. Soalnya kan kita udah lama nih Nak nggak ngobrol kayak gini kan. Karena Miss Penny perhatiin akhir-akhir ini kamu itu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa ya Nak? Sebenarnya saya sedikit ada masalah Miss. Mudah-mudahan dengan saya bercerita, saya dapat menyelesaikan masalah saya. Oh, jadi nih, apa yang perlu Miss bantu? Apa yang kamu inginkan setelah kita ngobrol ini? Ya, saya berharap Miss mendapatkan solusi masalah yang sedang saya hadapi. Oh, gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira Nak yang kamu rasakan saat ini? Tidak Miss. Hanya memang saya merasa tidak nyaman di kelas. Saya kurang cocok dengan teman-teman saya di kelas, Miss. Apa yang membuat kamu tidak cocok Nak dengan teman-teman kamu yang ada di kelas? Ya, saya juga nggak tahu, Miss. Coba yuk kamu ceritakan kenapa kamu merasa nggak nyaman di kelas. Saya merasa lebih nyaman bekerja sendiri, Miss. Karena pengalaman saya bekerja kelompok, teman-teman saya tuh lebih cenderung tidak peduli dengan saya. Sehingga saya selalu mengerjakan pekerjaan kelompok itu sendiri. Nah, Miss mau nanya, selama ini apa yang udah Yanti lakukan supaya kamu itu nggak bekerja sendiri? Saya selalu mengajak teman-teman, Miss, untuk bekerja sama. Tetapi memang teman-teman saya aja tidak peduli dan kerjaannya hanya main saja. Oh begitu. Jadi kalau Miss Penny boleh simpulkan nih, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan teman kamu kalau bekerja kelompok, karena kebanyakan kamu yang ngerjakan sendiri ya Nak, dan teman kamu terkesan tidak peduli ya, begitu ya Nak ya? Iya Miss, saya lebih nyaman saya bekerja sendiri dan lebih cepat selesai. Oh, nah itu dia. Mungkin Yanti perlu tahu. Mungkin teman-teman Yanti itu menganggap kamu itu lebih pintar, Nak. Nah,
kira-kira nih ke depannya apa yang ingin kamu lakukan, Yanti? Saya bingung, Miss. Harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan coba? Nah, kira-kira nih apa yang ingin kamu lakukan agar ke depan Yanti bisa bekerja sama yang baik dengan teman-teman Yanti di kelas. Oh, mungkin hal yang saya lakukan pertama, Miss, yaitu meminta maaf mungkin, Miss, karena mungkin cara saya salah. Saya akan coba memahami jika teman saya mengalami kesulitan yang membuat teman saya tidak aktif dan kerja kelompok. Saya akan mencoba untuk bekerja sama dan tidak akan kerja sendiri lagi. Nah, gitu dong, Nak. Ibu Miss Feni tuh bangga sama Yanti. Nah, kira-kira nih, ada nggak hal lain yang ingin Yanti lakukan ke depannya? Ya, untuk teman saya yang mengalami kesulitan, saya akan membuat kelompok belajar kelas untuk membantu teman saya yang membutuhkan saya. Oh gitu. Nah, yang seperti ini Miss Feni senang. Kira-kira kalau Miss Feni bertanya, kapan Yanti akan membuat kelompok belajar yang kamu rencanakan tadi, Nak? Ya, mungkin saya akan mengatur jadwal sesuai setelah saya pulang sekolah, Miss. Gitu, Miss. Oh gitu ya. Supaya kamu bisa bantu teman ya, gitu ya. Oke. Nah, dari obrolan kita ini nih, kira-kira kamu bisa ceritakan kembali nggak apa yang kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung, Miss, dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok dan membuat kelompok belajar mungkin, Miss. Oke, nah Miss Feni senang dengan apa yang ingin kamu capai dalam diskusi kita kali ini, Nah. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dalam waktu dekat ini? Selepas hari ini, saya akan menemui teman-teman saya mungkin, Miss, di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan. Nah, ini kan kamu punya rencana nih. Kira-kira kamu pasti perlu bantuan mungkin ya. Kira-kira siapa ini yang akan membantu kamu untuk menjalankan rencana kamu ini, Nak? Ya, satu wali kelas saya, Bu, terutama atau guru saya dan juga ya teman-teman saya lah, Bu. Oke, berarti seperti itu ya. Nah, ini baru hebat namanya Yati bisa mempunyai rencana dan berkomitmen untuk menjalankan rencana nyata kamu ini ya. Nah, kamu pasti bisa, Yanti. Semangat ya, Nak. Makasih, Miss. Nah, sama-sama. Miss Feni ke kantor guru dulu ya. Oke. Sehat-sehat. Sama-sama, Miss.